Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan usaha Takemichi untuk mencoba kembali ke masa lalu. Namun karena Naoto sudah tidak mempunyai dorongan kuat untuk mengubah masa depan, lompatan waktu yang biasa Takemichi alami mengalami kegagalan. Akan tetapi setelah ia bertemu dengan Chifuyu, Takemichi bertemu dengan Kazutora yang mendukungnya untuk bertemu dengan Maiki. Kini Takemichi memulai pencariannya untuk menemukan Maiki, sehingga ia bisa mengetahui alasan Maiki menciptakan organisasi Bonten. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan kilas balik sewaktu Takemichi dan yang lainnya mengubur kapsul waktu di kuil Musashi. Pada hari itu, Maiki meminta semuanya untuk berkumpul kembali di sana 12 tahun lagi. Dan kini 12 tahun sudah berlalu. Semua orang sudah berkumpul kecuali Maiki yang tidak menunjukkan batang hidungnya. Melihat situasi yang semakin larut, Draken lalu menyuruh semuanya untuk membuka saja kapsul waktunya walaupun tanpa Maiki. Pehyan mengira jika Maiki mungkin lupa akan hari ini, sehingga ia tidak datang. Sementara yang lainnya berteriak semangat karena sudah penasaran dengan kapsul waktu yang dulu mereka tulis. Orang pertama yang menemukan barangnya adalah Chifuyu. Takemichi pun terkejut karena di dalamnya terdapat buku tentang pesawat. Kemudian Chifuyu menjelaskan jika ia dulu bercita-cita menjadi seorang pilot. Hakai meledek Chifuyu dengan mengatakan jika itu adalah mimpi yang kekanak-kanakan. Namun saat Hakai membuka barangnya, itu adalah batu bulan dan seutas surat yang berisi mimpi Hakai untuk menjadi astronot. Sontak Chifuyu gantian mengejek Hakai dengan mengatakan jika mimpi itu di level anak SD. Sementara Mitsuya menemukan boneka lamanya. Itu adalah boneka pertama yang Mitsuya jahit untuk diberikan kepada Luna dan Mana. Berkat hal itu, Mitsuya menjadi tertarik dengan dunia jahit-menjahit. Jika saja dulu Mitsuya tidak miskin, mungkin ia tidak akan berada di posisinya saat ini. Kemudian Smiley menemukan surat yang berisi harapan akan rambutnya yang menjadi lurus. Sementara Angry membaca suratnya yang berisi harapan jika ia ingin bekerja dengan jujur bersama Smiley. Lalu Pehyan membaca suratnya yang berisi keresahan hatinya ketika Pachin masuk penjara. Bukan hanya itu, ia juga memasukkan video kesukaan Pachin di dalam sana. Hal itu membuat Pachin bersedih akan kesetiaan Pehyan. Di pojok sudut, terlihat Draken hanya melihat kapsul waktunya. Kemudian Takemichi menghampirinya dan menanyakan barang apa yang dimasukkan Draken. Kemudian Draken menunjukkan foto kebersamaan anggota Toman dahulu. Itu adalah foto yang mereka ambil di hari Toman dibubarkan. Untuk Draken di masa depan, apa kau baik-baik saja? Apa kau masih suka motor? Apa kau sudah menikah? Apa kau sudah punya anak? Apa kau masih mengikuti Maiki seperti biasanya? Aku sekarang ada di persimpangan jalan hidupku. Toman bubar. Aku tidak keberatan pada ketua. Ku bilang di depan semua anggota Toman. Namun aku sungguh menyesalinya. Toman adalah segalanya bagiku. Aku yakin semuanya juga berpikir seperti itu. Kami khawatir dan bahkan menangis. Tapi aku sangat yakin bahwa Maiki lah yang paling menderita. Dan dengan demikian ku tuliskan semua penyesalanku di surat ini. Menjadi tua, menetap, kau akan melupakan perasaan yang kau miliki saat kau masih anak kecil. Tapi tolong jangan pernah lupakan satu hal. Selalu dan selamanya, Emma akan selalu ada di sisimu. Setelah mendengar surat dari Draken, tak terasa air mata mulai menetes di pipi Takemichi. Semua orang juga mendengarkan surat masa depan milik Draken. Kemudian Draken berkata, sekarang orangnya mungkin tidak berada di sini. Tapi apakah kalian mau melihatnya?
Kemudian kita ditunjukkan surat milik Mikey yang ditulis di masa lalu. Semua orang sudah berkumpul untuk mendengarkan apa yang kira-kira Mikey tulis. Bahkan Takemichi sendiri juga penasaran apa yang Mikey pikirkan pada hari itu. Ia berpikir jika mungkin saja ada petunjuk mengenai perubahannya. Kemudian Takemichi mulai membaca. Untuk diriku di masa depan, Sano Manjiro. Dalam 12 tahun, aku penasaran apa yang akan kulakukan. Aku bahkan tidak tahu. Tapi aku tahu dengan pasti jika Mitsuya akan menjadi perancang busana. Dia akan memiliki kantor mewah dan membuat pakaian bergaya. Dan karena Hakai sangat menyukai Mitsuya, dia akan bekerja di industri yang sama. Dia akan menghabiskan waktunya di tempat kerja Mitsuya. Pachin pasti akan mewarisi agensi perumahan ayahnya. Sementara Pehyan pasti akan mengikuti Pachin kemanapun. Tentu saja tanpa Pah tidak akan ada Peh. Untuk Smiley dia akan pergi dan melakukan hal-hal gila. Tapi dia akan baik-baik saja selama ada Angry bersamanya. Dan hanya ada satu pilihan untuk Kenshin. Dia pasti akan memiliki bengkel motor. Aku kenal dia lebih baik dari siapapun, jadi aku tahu itu. Dan Chifuyu, dia pasti akan melakukan sesuatu yang bisa membuatnya mengingat Baji. Sementara Takemichi, jika kau dan Hina tidak berakhir bahagia, aku akan membunuhmu. Membubarkan Toman bukan hanya untuk masa depanmu, Takemichi, tapi juga untuk yang lain. Toman bukan tempat yang tepat untuk kalian mendapatkan pengalaman berharga yang bisa membantu kalian tumbuh dewasa. Jadi semuanya, tolong lanjutkan perjalanan untuk menemukan jati diri kalian. Aku juga akan melanjutkan perjalananku sendiri untuk menemukan hal yang berharga bagiku. Dan aku mungkin tidak akan bertemu dengan kalian lagi, tapi kalian akan mengerti kan? Tidak peduli seberapa jauh kita satu sama lain, kita akan selalu terhubung. Takemichi membaca seluruh surat milik Mikey dengan emosional. Sementara itu, terlihat Mikey sedang ditanya Kakucho apakah ia yakin tidak datang ke kuil Musashi. Namun Mikey menjawab dengan tegas jika ia lebih baik memang tidak datang. Sementara itu, semua anggota Toman yang mendengar surat milik Mikey mulai mengerti alasan Mikey meninggalkan mereka semua. Itu karena masing-masing anggota mulai memiliki kehidupannya masing-masing. Dan Chifuyu berpikir jika jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Sementara itu, Hakai merasa bersyukur ia bisa datang hari ini. Awalnya, ia sedikit bingung dengan alasan Mikey yang meninggalkan anggota Toman. Namun setelah mendengar surat yang ditulis Mikey, Hakai menjadi sadar jika sejauh apapun mereka berpisah, mereka tetap terhubung satu sama lain. Draken sendiri juga membenarkan perkataan Hakai. Kemudian semua orang mulai mendongak ke atas, memikirkan Mikey dan semua anggota Toman yang selamanya akan selalu terhubung satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka semua membubarkan diri dan pulang meninggalkan Takemichi sendirian. Saat semua orang sudah pergi, Takemichi baru mengingat jika ia sendiri belum membuka suratnya. Kemudian setelah ia membukanya, surat itu hanya berisi harapan Takemichi yang menginginkan kebahagiaan semua anggota Toman. Namun saat Takemichi melihat kembali kotak kapsulnya, ia melihat sebuah kaset video di sana. Tak lama kemudian, Takemichi menuju ke sebuah kios rental untuk memutar kaset video yang ia temukan. Saat ia mulai memutar video tersebut, terlihat Shinichiro kecil menantang Mikey untuk membuka tutup botol hanya dengan sekali tendang. Merasa tertantang, Mikey kecil pun menanggapi tantangan kakaknya. Kemudian hanya dengan sekali tendang, Mikey berhasil membuka tutup botol dengan tendangannya. Setelah itu, terlihat juga Emma yang sedang memasak. Itu semua adalah video mengenai keluarga Mikey. Tapi kemudian video itu berubah menunjukkan raut wajah Mikey yang terlihat sedih. Kemudian ia mulai berkata jika video tersebut ditujukan kepada Takemichi 12 tahun yang akan datang. Dan chapter pun berakhir.
Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan masing-masing surat yang dimasukkan eksekutif Toman ke dalam kapsul waktu. Namun dalam janji yang dibuat Mikey, malah ia sendirilah yang tidak datang dalam pertemuan itu. Meskipun begitu, setelah membaca surat yang ditulis Mikey di masa lalu, semua anggota mulai mengerti alasan Mikey meninggalkan mereka semua. Namun Takemichi yang ditinggalkan sendirian mendapati sebuah kaset video yang berisi rekaman video Mikey 12 tahun yang lalu. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.